Shalom, selamat Natal bagi seluruh sidang jemaat GPS Purwokerto dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tahun ini menjadi tahun yang istimewa, di mana tahun ini kita berkesempatan untuk ibadah secara live streaming dan menjadi tahun yang luar biasa buat kita. Kalau mungkin tahun ini kita banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai, tetapi di dalam Natal kita masih memiliki pengharapan, karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa pengharapan dan penghiburan, sukacita, kemenangan buat kita semua. Terima sukacita surga.
dan berkat firman-Mu Tuhan untuk kami semua yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji sembah kami haturkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Natal, Sugeng Natal saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kiranya saudara tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, dan mukjizat itu masih ada di tengah-tengah kehidupan kita hari ini dan hari esok. Sekali shalom, shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara? Firman Tuhan berkata dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita masih ada dengan kondisi yang sehat, dengan bisa bernapas tanpa harus bayar menghirup dalam tabung oksigen, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih bisa makan, mengecap, bisa menikmati rasa manis, bisa menikmati rasa asin, bisa menikmati rasa asam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika itu yang terjadi, kita masih normal, kita masih sehat, saudaraku. Jika kita hari ini masih bisa makan, kita harus mengucap syukur bahwa Allah kita itu Allah Immanuel. Tapi yang terlebih, saudaraku, jika hari ini kita punya keyakinan di dalam Tuhan, akhir hidup kita adalah bersama dengan Bapa di sorga. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika Natal tahun ini kita peringati dengan sederhana, bahkan dilakukan secara virtual, dilakukan secara online, dilakukan secara live streaming, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mengurangi iman kita dan ibadah syukur kita kepada Allah. Dimanapun kita berada hari ini, saudara tetap on the track, tetap ada dalam jalur yang dipastikan bahwa kita berada dalam naungan Allah yang maha kuasa. Saudaraku, Immanuel, Allah beserta kita. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan buat saudara untuk mengakhiri tahun 2020 ini, bahwa Allah kita Immanuel di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah Sang Juru Selamat, Allah yang jauh, Allah yang ada di surga itu. Dia mau datang ke dunia untuk menjadi manusia, menolong kita sebagai orang yang berdosa. Saudaraku, kalau dikatakan dalam janji Tuhan, di dalam firman Tuhan, hal yang pertama yang hendak ingin saya sampaikan, bahwa Allah kita Allah yang Immanuel, Dia memberikan janji atau garansi. Janji Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Jadi saudaraku, dalam hal ini jika kita mempercayai sesuatu yang salah, kita akan mengalami kehilangan, kita akan mengalami kematian, dan kita akan mengalami hukuman yang kekal. Karena yang kita percayai adalah mencuri, siasat si jahat, siasat si iblis supaya kita jauh daripada Allah kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang, dia menjadi juru selamat umat manusia dalam keberdosaannya, dalam kehampaannya. Dia tidak sanggup untuk kembali menghadap kepada Allah. Makanya Yesus sang Immanuel itu datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya saudara dan saya memiliki hidup, mempunyai hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, jika berbicara tentang kelimpahan, bukan hanya berbicara soal kelimpahan yang membuat kita orang menganggap soal duniawi saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan di bumi dan di surga, mempunyai dalam segala kelimpahan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Nanging tekaku iki supaya sepiro sing nilingake suaraku. Siapa yang mau menyedengkan telinganya dan mendengarkan suaraku, janji firman Tuhan itu podo urip sajroning kaluberan. Hidup di dalam kelimpahan, hidup berlimpah-limpah sukacitanya, berlimpah kesehatannya, berlimpah rasa syukurnya. Berlimpah-limpah bukan berbicara masalah materi dan kekayaan, saudaraku, tapi damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan saudara yang percaya bahwa Allah kita sanggup memberikan pertolongan dan pemeliharaan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan takut. Yesus berkata, jangan takut untuk menghadapi masalah yang kita alami saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Urip sajroning kaluberan, hidup di dalam segala kelimpahan, hidup berlimpah dengan kemurahan Tuhan. Saudaraku, dalam kemurahan Tuhan itu semua bisa kita nikmati jika Tuhan memberikan kasih karunia dalam kehidupan saudara. Jika saudara hari ini memiliki kasih karunia untuk menikmati hidup, jika saudara hari ini memiliki kasih karunia dalam memiliki kesehatan dalam kehidupan saudara, jika saudara hari ini memiliki kasih karunia untuk dapat selalu mengucap syukur kepada Allah kita, itu adalah karena kita mau mempercayakan diri terhadap janji Allah. Sekali lagi, saudaraku, Immanuel berbicara bahwa Allah beserta dengan kita. Allah yang punya janji, punya garansi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, saudaraku, Immanuel itu berbicara masalah Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Saudaraku, di mana-mana ada orang yang suka berkata bahwa rezeki itu tidak kemana-mana, ya, bahwa rezeki itu tidak kemana-mana. Kalau rezeki itu tidak kemana-mana, berarti kita harus menjemputnya, kita harus mengambilnya. Tapi saudaraku, di dalam Immanuel itu bukan kita yang mendatangi, tapi Allah yang memerintahkan berkatnya untuk mendatangi hidup saudara dan saya. Di sini dikatakan dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18,
bahwa Roh Tuhan ada di atasku. Ia telah mengangkat aku untuk mengabarkan berita kesukaan kepada yang miskin. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan yang hancur hatinya dan memaklumkan bahwa yang tertawan akan dibebaskan, yang buta akan melihat, yang tertindas akan dibebaskan dari para penindas. Dan Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Poinnya adalah barang siapa yang mau menerima, ya, dikhususkan di sini semua yang datang kepadanya, kepada semua yang datang kepadanya, pada semua yang menghampiri dirinya. Barang siapa yang menyambut Natal itu, barang siapa yang menyambut Yesus, barang siapa yang menyambut Immanuel, janji Allah itu ya dan amin. Saudaraku, jika Allah kita telah siap memberkati hidup saudara, apakah yang kurang lagi sebenarnya yang kita inginkan, yang kita butuhkan, saudaraku? Mungkin pada faktanya hari ini kita sedang mengalami kegentaran, mengalami ketakutan, kemana-mana kita selalu waspada dan berhati-hati, kita selalu menjaga jarak, saudaraku. Padahal hubungan yang intim itu dikatakan mendekat. Tapi saat-saat ini kita dihimbau untuk menjaga jarak. Saudaraku, jika kedekatan itu sekarang sudah tidak lazim, jika kedekatan itu membawa malapetaka, jika kedekatan itu membawa bibit sakit penyakit, bahkan dengan kedekatan itu membawa kematian. Tapi ketika kita datang kepada Allah kita, Sang Immanuel itu, kita menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Bahkan sampai dikatakan sampai kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membuat hati kita bersukacita. Di sana yang ada adalah sukacita, pujian dan hormat kepada Allah kita. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi gertak gigi. Yang ada adalah sukacita. Saudaraku, apa yang membuat puas dalam kehidupan kita hari ini? Apakah kita puas dengan harta kita? Apakah kita puas dengan jabatan kita? Apakah kita puas dengan pekerjaan kita? Apakah kita puas dengan apa yang kita miliki? Saya percaya saudara tidak akan pernah puas untuk menginginkan hal itu. Yang bisa membuat mengisi ruang kosong dalam hati kita itu hanya Roh Allah, saudaraku. Itu hanya Sang Pencipta. Karena kita butuh kepuasan di dalam Tuhan. Jika engkau memiliki Immanuel itu, maka hidupmu sempurna. Saudaraku, jika engkau yang percaya hari ini bahwa engkau memiliki Sang Immanuel, memiliki Yesus, Sang punya surga yang turun ke dunia, engkau akan menikmati segalanya. Kan dia berkata, aku akan memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan di bumi dan di surga. Mungkin engkau hari ini lupa, oh, apa yang bisa aku nikmati dengan kata kelimpahan? Saudaraku, coba mengingat kebaikan Tuhan di hari-hari yang sudah lewat. Apakah kita hari ini bisa berkata Tuhan itu baik? Dialah Immanuel, Dia yang sudah ada, dan Dia yang ada hari ini, Dia yang akan ada di hari esok.
Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Immanuel yang pertama berbicara masalah janji Allah yang memberikan garansi kehidupan di bumi dan di surga, aman, kekal, sentosa, dan penuh dengan damai sejahtera. Hal yang kedua, Allah siap memberkati orang yang mau datang kepadanya. Pilihan ada dalam kehidupan saudara. Pilihan ada dalam keputusan saudara. Jika kita hari ini masih ragu, firman Tuhan berkata, ujilah aku. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita mendengar Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Justru dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam masalah pergumulan kita hari ini untuk mengakhiri akhir tahun ini, apakah kita bisa closing dengan happy ending? Biasanya kalau marketing ada tuntutan bahwa harus closing, tutup buku, rekapitulasi akhir bulan. Dan hari ini kita ada di akhir tahun 2020, kita diharapkan bisa closing happy ending, saudaraku. Jika kita mengharapkan hal itu, satu-satunya hal yang bisa kita harapkan dapat pertolongan dari Allah, bahwa Allah telah siap memberkati hidup saudara ketika saudara mau datang kepada Tuhan. Siapapun saudara, besar, kecil, tua, muda, ya, engkau yang hari ini merasa belum punya dan engkau yang hari ini merasa sudah punya. Sewaktu-waktu dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah. Tidak ada yang abadi di bumi ini, saudaraku. Yang abadi itu adalah Yesus. Dialah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Datanglah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati hidup saudara, menolong hidup saudara, memberikan kepuasan dalam kehidupan saudara. Saudaraku, hal yang ketiga di dalam Immanuel yang kita renungkan sepanjang akhir tahun di bulan Desember 2020, bahwa Natal ini berbicara masalah Allah menyertai hidup saudara. Hal yang ketiga adalah mengejar tujuan hidup. Mengejar tujuan hidup. Saudaraku, apa yang menjadi tujuan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita punya tujuan hidup itu hanya untuk melaksanakan kehidupan kita, rutinitas kita sehari-hari, bangun, mandi, makan, kerja, pulang, tidur? Saudara, alangkah kasihan kita kalau kita mempunyai tujuan hidup yang penting siklus hidup satu hari itu berjalan 24 jam begitu-begitu saja, saudara. Kita tidak memiliki tujuan hidup yang punya makna di dalam Tuhan. Mari kita mengejar tujuan hidup, on the track, ya, dalam misi kerajaan Allah. Apa itu? Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudaraku, hadiah apa yang kita terima daripada akhir dari tujuan hidup kita? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, high calling, ya, panggilan tertinggi dalam kehidupan kita itu apa? Dari Allah dalam Yesus Kristus, saudaraku. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, happy ending, closing, mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Tujuan kita itu abadi, tujuan kita itu kekal, saudara. Bukan hanya di bumi. Di bumi ini sewaktu-waktu malaikat maut bisa menjemput kita. Jika droplet virus COVID-19 itu sudah masuk dalam kehidupan kita, alamat saudara sudah dekat di ambang
pintu. Malaikat maut sudah berada di balik pintu, saudaraku. Nah, saudaraku, panggilan hidup kita yang tertinggi apa? Mencapai kemenangan bersama dengan Bapa kita di surga di dalam kebenaran satu nama, Yesus Kristus. Ada kuasa di situ, saudaraku, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus. Natal, Immanuel memanggil saudara dan saya memenuhi panggilan on the track di dalam panggilan surgawi kita, menjadi orang yang mengabarkan kabar sukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita boleh bertanya, bagaimana mungkin kita bisa? Bagaimana mungkin kita mampu? Toh pada faktanya hari ini kita sedang gentar dalam menghadapi kehidupan ini. Apakah di akhir tahun ini apa yang ku harapkan, ku rencanakan itu tercapai? Justru selama 8 bulan kita mengalami stagnasi, kita mengalami penurunan, kita ngedrop, kita mengalami yang namanya hampir putus asa, kita mengalami yang namanya kebosanan, dan bahkan kita mengalami hampir dikatakan putus asa. Bagaimana kita bisa on the track mengejar tujuan hidup? Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengejar itu tidak hanya berjalan normal. Orang yang dikatakan mengejar itu tidak cukup dengan santai-santai, saudaraku. Orang yang mengejar dikatakan itu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jika kita ingin memiliki kemenangan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita dibutuhkan nyali, dibutuhkan keberanian untuk berjuang sekuat tenaga mencapai tujuan hidup kita, menang di dalam satu kebenaran. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan. Saudaraku, di dalam Yesuslah kita disanggupkan untuk percaya kepada harapan. On the track dalam mengejar tujuan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dibutuhkan kuasa Allah untuk mengejar tujuan hidup itu, untuk on the track di dalam garis kita untuk memenuhi panggilan surgawi kita yang tertinggi, high calling kita, ya panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Kita dibutuhkan kekuatan kuasa Allah. Makanya dalam Filipi 4 ayat 13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, apapun yang menjadi perkaramu, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, ketika kita merasa lemah dan butuh kekuatan, ketika kita dituntut untuk berlari mengejar tujuan hidup kita yang panggilan surgawi itu, kita dibutuhkan kekuatan dari kuasa Allah. Sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya, dikatakan, saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan, segala perkara, apapun yang kita hadapi. Mungkin kita bergumul dengan kesehatan kita, mungkin kita bergumul dengan keluarga kita, mungkin kita bergumul dengan anak-anak kita, kita mungkin bergumul dengan pekerjaan kita bergumul dengan apa yang menjadi hari-hari kita selalu bergumul. Percayalah, jika kita mau datang kepada Tuhan, Allah Immanuel di dalam Yesus Kristus, ada kuasa yang menyertai hidup saudara. Jika kau percaya, kau diberikan kemampuan, kekuatan menghadapi segala rupa. Sebab kita dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus, Sang Immanuel, yang memberi kita kekuatan dan kuasa. Sang Immanuel. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Jesus stay for you. Yesus itu selalu ada bersama dengan saudara. Yesus itu Immanuel, saudaraku. Sehingga ia berkata, I am with you always. Ya, aku akan selalu ada bersamamu. Tidak ada orang di dunia ini yang punya janji yang selalu ditepati. Mungkin kita ketika menikah, dalam pemberkatan nikah, kita berkata kepada pasangan kita, aku akan selalu bersamamu baik dalam segala suka maupun dalam segala duka. Baik engkau kaya maupun engkau kaya. Ya, ketika mau baik engkau kaya maupun miskin, itu berat, saudara. Ketika dalam kondisi mapan, kita akan berkata, I am with you always. Aku akan senantiasa mendampingimu. Ya, ingat-ingat lagunya Once, saudara. Ingin selalu hidup bersama, bahkan sampai mati pun mau ikut mati bareng. Apakah itu benar kenyataannya? Bukankah itu janji-janji palsu anak manusia yang sedang jatuh cinta? Saudaraku yang dikasih Tuhan, aku mau hidup denganmu. Aku mau hidup denganmu. Pokoknya hidup denganmu, itu keinginan yang mungkin sulit untuk kita tepati, saudara. Tapi jika yang menyanyikan itu Sang Immanuel, Yesus, dia akan berkata, I am with you always to the end of the age. Dari segala zaman senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, percaya kepada Yesus yang hari ini kita nikmati dengan rasa syukur, dengan ibadah syukur Natal, dengan segala keadaan yang kita hadapi demi kesejahteraan kota dan bangsa ini, saudaraku, sehingga kita bisa menikmati sukacita bersama bahwa Allah kita Allah Sang Immanuel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan Natal tahun ini adalah Allah kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yang pertama adalah bahwa Allah berjanji, aku datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan sukacita, kelimpahan bahagia, kelimpahan berkat, kelimpahan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jika kita percaya, dikatakan, aku akan memberkati orang yang mau datang kepadaku. Saudaraku, jika kita merasa lemah, kita akan berkata, di dalam Yesus kita dapat sanggup menghadapi segala rupa keadaan, karena Ia memberi kekuatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan yang terakhir, ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, baik suka maupun duka, baik senang maupun susah. Di situ Allah ada, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Seperti halnya Yesus berkata, Yesus tak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudaraku, kiranya pesan Natal tahun ini membuat saudara yang ada di mana saja, baik di rumah, salom untuk jemaat Tuhan GBS Purwokerto, kiranya Tuhan Yesus melawat tiap-tiap anggota keluarga saudara dimanapun saudara berada. Saya mau berdoa untuk saudara, di dalam berkat nama Yesus, saudara yang hari ini sedang bergumul dalam rumah tangga keluarga saudara, dalam berkat nama Yesus, roh penghiburan, roh damai sejahtera itu melawat rumah tangga saudara, melawat kehidupan pasangan saudara, suami istri saudara, seisi rumah saudara. Dalam berkat nama Yesus,
saudara yang bergumul dengan kesehatan sakit penyakit di dalam berkat nama Yesus, bahwa Allah Immanuel, Allah yang penuh dengan kuasa, di dalam nama Yesus, bahwa Yesus ada kuasa, dalam namanya ada kuasa, dalam berkat nama Yesus, berkat mukjizat kesembuhan mendatangi kehidupan saudara, dalam berkat nama Yesus. Engkau yang percaya bahwa ketika engkau mau datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah telah siap memberkati hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan saudara dan mengakhiri akhir tahun dengan happy ending, sehingga menikmati keberuntungan, keberhasilan dan kenikmatan dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya bahwa Allah itu Allah yang benar, yang sanggup menolong pekerjaanmu, katakan amin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara semua. Shalom, selamat Natal, Immanuel.